Kaito Takagi, seorang siswa SMA biasa, menghabiskan hari-harinya menjelajahi dungeon di Jepang. Dia berburu slime untuk mendapatkan uang tambahan. Di satu sisi, dia mengagumi teman masa kecilnya yang cukup populer di kelasnya. Suatu hari, slime emas muncul di hadapannya, dan setelah Kaito mengalahkannya, dia mendapatkan sebuah kartu berharga yang dapat memanggil makhluk yang kuat. Dia memutuskan untuk menggunakan kartu itu dan memanggil kesatria perempuan. Sekarang, Kaito memiliki kesempatan untuk bisa beranjak ke kehidupan penjelajahannya yang lebih menantang. Di awal cerita, terlihat Kaito sedang memasuki dungeon sendirian dan berhadapan dengan seekor slime. Dia bersiap melawan slime itu. Dan saat slime itu sedang menyerangnya, Kaito langsung mengambil semprotan pembasmi serangga dan menyemprot slime itu. Seketika, slime itu pun langsung mati dan menjatuhkan drop item berupa kristal slime. Kaito sudah 2 tahun memasuki dungeon dan menghadapi slime. Dan dia sudah menghabisi 999 ekor slime. Walaupun begitu, dia adalah penjelajah yang paling payah di antara yang lain. Kaito akan mencari 1 ekor slime lagi, hingga jumlah slime yang dia habisi mencapai 1000 ekor. Dan setelah itu, dia baru akan pulang. Di dalam dungeon juga terdapat kamera pengawas untuk mengawasi setiap orang yang memasuki dungeon. Tak lama kemudian, Kaito menemukan seekor slime. Namun kali ini, slime itu berwarna emas. Kaito senang karena slime yang ke-1000-nya adalah seekor slime emas. Kaito berjalan mengendap-endap mendekati slime itu, berharap slime itu tidak menyadari kehadirannya. Namun, saat mulai menyemprotnya, slime itu berhasil menghindar. Kaito tak menyerah. Dengan semprotan khusus, Kaito dapat menyerang dan langsung berhasil menghabisi slime itu dengan sekali tembak. Kaito terkejut karena dia tidak naik level. Padahal dia sudah berhasil mengalahkan seekor monster langka. Namun Kaito tak putus asa. Dia mencari kristal inti monster itu dan berharap harganya sangat mahal. Ternyata yang dia dapatkan bukanlah sebuah kristal, melainkan sebuah kartu servan. Setelah itu, Kaito memeriksa status kartu itu. Kartu itu kelas Valkyrie dan namanya adalah Sylvie, dan dia masih level 1. Namun walaupun masih level 1, statnya sudah sangatlah tinggi. Dia juga memiliki serangan petir dan tembok besi. Kaito sangat senang. Namun saat itu dia langsung melihat sekitarnya. Dia mengecek apakah ada kamera pengawas di sana. Dan alhamdulillahnya, ternyata tak ada kamera di sana. Jadi Kaito bisa menyimpan kartu itu untuknya sendiri. Karena penasaran, Kaito mencoba mencari informasinya. Namun, tidak ada informasi tentang Sylvie. Kaito mengetahui kalau Valkyrie adalah salah satu dewa mitologi. Setelah itu, Kaito keluar dan akan mencari tahu nanti. Saat berpapasan dengan beberapa petualang dengan equipment lengkap, dia benar-benar sangat iri pada mereka, sebab dia menginginkan equipment sama seperti yang mereka gunakan.
Beberapa saat kemudian, Kaito menerima hasil dari kerja kerasnya. Dari 3 intis slime yang dia dapatkan, dia mendapatkan 1.500 yen. Setelah selesai, Kaito pun pergi. Namun sebelum keluar, Kaito menanyakan berapa harga kartu server langka jika dijual. Dan katanya harganya bisa mencapai 5 miliar yen di luar negeri. Seperti orang kesurupan, Kaito pun membayangkan berapa banyak uang yang akan dia dapatkan jika dia menjualnya. Saat pulang, Kaito bertemu dengan 2 orang temannya. Ternyata 2 temannya itu juga mendapatkan kartu penjelajahan. Jadi mereka bisa keluar masuk dungeon secara gratis. Temannya menanyakan Kaito yang sekarang masih dengan level 3. Dan Kaito mengatakan jika dia hanya berburu slime selama ini. Kemudian temannya menceritakan saat mereka masuk ke lantai 2. Mereka mengira kalau goblin itu mudah dikalahkan. Namun nyatanya mereka lah yang dikalahkan oleh goblin itu. Dan itulah yang membuat mereka kapok dan tidak akan masuk ke dungeon lagi. Saat Kaito berjalan, tiba-tiba ada seorang gadis yang melihat Kaito dari jendela kamarnya. Setelah sampai di rumah, Kaito pun langsung makan dan mandi. Saat sedang mandi, Kaito berpikir kalau dia menggunakan kartu itu sendiri, dia pasti akan bisa menjelajahi dungeon lebih dalam. Namun Kaito juga berpikir jika dia punya 1 miliar yen, dia pasti akan memiliki perlengkapan dan senjata yang dia inginkan selama ini. Namun saking seriusnya melamun, dia tak sadar kalau dia sudah tenggelam. Di pagi harinya, Kaito terlihat masih mengantuk karena semalaman dia memikirkan apa yang akan dia lakukan dengan kartu itu. Saat sampai di depan rumah gadis yang semalam mengintipnya, Kaito berhenti karena dia juga keluar dari rumahnya. Gadis itu bernama Katsuragi. Akhirnya mereka berdua pun berjalan ke sekolah bersama. Katsuragi mengatakan jika dia melihat Kaito semalam pulang. Katsuragi menanyakan dari mana Kaito semalam. Kaito mengatakan kalau dia menjelajahi kota bersama Oyama dan Mitsutani, 2 temannya yang bertemu di kereta. Kaito tidak mengakui kalau dia menjelajah di dungeon. Namun sialnya, mereka berdua pun muncul. Ohayo, Kaito, Katsuragi-san. Ohayo, Oyama-kun. Kaito mengajak mereka berdua untuk berdiskusi agar mereka tidak memberitahukan Katsuragi kalau dia semalam pergi ke dungeon. Namun saat Katsuragi menanyakan mereka kemana, jawaban mereka pun tidak sama. Katsuragi pun mulai mencurigainya. Namun akhirnya dia pun percaya setelah Kaito menjelaskannya. Di kelas, Kaito mencoba menanyakan apa yang temannya itu lakukan jika mendapatkan kartu servan yang langka. Dan jawaban kedua temannya sama, mereka akan langsung menjual kartu itu. Setelah pulang sekolah, Kaito pun kembali masuk ke dungeon. Dia berjalan masuk hingga dalam dan mencoba mencari tempat yang tidak terlihat dari kamera pengawas. Setelah aman, Kaito langsung mengeluarkan kartunya dan demi Katsuragi, dia tidak akan menjual kartu itu dan akan menjadi seorang pahlawan. Setelah itu, Kaito mulai menggunakan kartunya.
Setelah sosok Dewi itu menangkapnya, dia pun langsung menghilang. Kaito terkejut karena tidak terjadi apapun di sana. Tiba-tiba ada seseorang yang menyentuhnya dari belakang. Oh. Saat melihatnya, Kaito dibuat terkejut karena ada seorang loli yang muncul di belakangnya. Kaito langsung bertanya siapakah dia. Ternyata dia adalah Sylvie. Dia muncul karena dipanggil oleh Kaito. Sontak saja Kaito langsung kena mental. Uang 1 miliarnya pun melayang. Game pool. Sayonara, sayonara, sayonara. Kaito pun tak mau terus-terusan sedih. Dia langsung mengajak Sylvie untuk berburu slime. Ternyata Sylvie dapat merasakan keberadaan slime di sekitarnya. Sylvie pun langsung menarik Kaito ke sana. Ternyata benar, di sana ada seekor slime. Kaito penasaran apakah Sylvie bisa mengalahkan slime itu. Kemudian dia menyuruh Sylvie untuk mengalahkannya. Lagi-lagi Kaito kena mental. Ternyata Sylvie sangatlah kuat setelah melihat serangan petirnya yang begitu dahsyat, padahal dia masih level 1. Tiba-tiba Sylvie merasa lapar. Sylvie melihat ke arah kristal inti slime itu. Kaito menanyakan apakah Sylvie menginginkan itu. Sembari malu-malu, Sylvie mengiyakannya. Setelah memakannya, Sylvie pun merasa kalau dia sudah baikan dan bertenaga lagi. Kemudian Sylvie pun menunjukkan ada slime lagi di arah lain. Namun Kaito tidak langsung pergi. Kaito menanyakan apakah tiap kali Sylvie menggunakan kekuatannya dia harus makan. Jika begitu, Kaito tidak akan mendapatkan apa-apa walaupun sudah mengalahkan banyak slime. Akhirnya Kaito memutuskan hanya akan menggunakan Sylvie sebagai petunjuk jalan dan Kaito akan menghabisi slime itu dengan semprotan serangga. Dengan bantuan Sylvie, Kaito pun berhasil menemukan banyak slime dan menghabisinya. Dan karena banyak menghabisi slime, akhirnya Kaito berhasil naik ke level 4. Kaito juga mendapatkan gelar sebagai pembantai slime. Dengan gelar itu, Kaito mendapatkan tambahan status 50% saat menghadapi slime. Namun Kaito tetap tak puas dengan gelarnya itu, karena hanya bisa digunakan untuk melawan slime saja. Namun beda halnya dengan Sylvie, dia malah senang karena Kaito memiliki skill itu. Dan akhirnya Kaito berniat menyudahi perburuannya hari ini. Namun Sylvie sedih karena dia akan berpisah dengan Kaito. Kaito menenangkannya karena dia akan dipanggil lagi nanti. Sylvie pun senang saat mendengarnya. Dan Sylvie pun dikembalikan ke dalam kartu lagi. Panel berpindah. Petugas wanita terkejut melihat pendapatan Kaito hari ini yang cukup banyak. Kaito mengatakan jika dia hari ini sedang beruntung saja karena dia bertemu dengan banyak slime. Dan Kaito pun hari ini mendapatkan 15.000 yen sebagai bayarannya. Panel berpindah lagi. Di kamarnya, Kaito berpikir kalau Sylvie sangatlah kuat. Dia yakin jika bersamanya, dia akan bisa turun ke lantai 2. Dan di hari berikutnya, Yoshi, iko. Kaito berniat turun ke lantai 2. Dia sudah mempersiapkan segalanya dari perisai hingga sebuah pedang kayu untuk menyerang. Dan akhirnya Kaito pun berjalan menuruni lantai 2. Apakah Kaito akan berhasil?
Nantikan kelanjutannya di part berikutnya.